A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 LPKK 3 ingin mempersembahkan video wawancara kami. Perkenalkan, nama saya Sekarsadi Aulia. Saya Aisyah Nur Lestari. Saya Muafiyah Dwi Meilani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Kami dari SMK Citra Medika Sragen mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu bidang kayak yang mendirikan klinik tidur, ya klinik bidan gitu. Oh, terus ini tadi dari mana? Habis kelas Oh, sekolahnya di SMK Citra Medika. ada jurusan apa gitu ya? Iya. Dan gimana mau yang ditanyakan apa? Menurut Ibu, selaku bidan, apakah tugas mandiri seorang bidan? Ya, tugas mandiri seorang bidan tentunya apa yang menjadi tugas pokoknya itu melayani ibu hamil, kemudian bayi, balita, dan remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk usia produktif dan lansia juga dilayani. Apakah kendala Ibu selama melakukan pelayanan kebidanan mandiri? Tentunya dalam praktek itu ada kendala-kendala nggih. Misalnya untuk bayi balita itu kita melihat dari kondisi orang tuanya. Anaknya ada keluhan di tumbuh kembang, ternyata bukan karena kekurangan gizi, tapi dari faktor orang tuanya yang kurang pengetahuan dalam mendidik anak. Contohnya seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya, bisa dari nanti remaja yang kek ya dia namanya, ada kek itu kekurangan energi kronis. Nah, ternyata dia waktu sekolah itu tidak membawa bekal, akhirnya juga terjadi kekurangan gizi seperti itu. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat melakukan pelayanan kebidanan? Dari kendala-kendala misalnya yang Bu Anas contohkan tadi, misalnya kan balita yang tumbuh kembangnya tidak normal tadi ya, karena faktor orang tuanya yang kurang pengetahuan dalam mengasuh anaknya. Tentunya kita memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan ataupun edukasi tentang bagaimana merawat anak. Merawat anak itu kan dimulai dari sejak hamil sebenarnya ya. Jadi ketika si ibu itu hamil, suami ataupun dari anggota keluarga harus mendukung kehamilannya. Ya, itu pertama. Kemudian nanti kalau sudah lahir, tentunya kan bayinya harus dirawat, pemenuhan gizinya, kemudian stimulasinya. Waktu dia misalnya 3 bulan harus sudah bisa tengkurap, itu tentunya orang tua juga harus memperhatikan ya. Jadi kok ini udah 3 bulan tapi belum bisa tengkurap, apa yang harus dia lakukan? Dia bisa konsultasi ke tenaga medis atau ke bidan. Kemudian nanti usia 6 bulan sudah mulai duduk, ternyata belum bisa duduk, itu orang tua juga harus memperhatikan. Nah, selain itu juga tentunya orang tua memperhatikan lingkungan sekitar, terutama di kebersihan atau sanitasi lingkungan. Itu karena sanitasi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali dalam pencegahan stunting ya, yang sekarang lagi booming kan, masih stunting itu masih menjadi masalah di Indonesia gitu. Yang kedua tadi apa ya? Misalnya remaja tadi ya. Nah, remaja yang kek itu kekurangan energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengannya ini kalau diukur itu kurang dari 23,5 cm. Nah, itu kemungkinan dari faktor nutrisi yang kurang. Nah, itu kita bisa memberikan edukasi ke para remaja, bisa melalui posyandu remaja gitu. Nanti
di posyandu remaja kita berikan edukasi tentang anemi pada remaja ataupun menu makanan yang harus dipenuhi selama sehari-harinya itu ya gitu. Jadi harus menu gizi seimbang. Nah kadang kan anak remaja sekarang mungkin dari rumah sudah bawa uang saku tapi nggak bawa bekal makanan. Nah nanti jajannya itu sembarangan, betul ya. Jadi jajan sembarangan, belinya es teh, makame mungkin cilok aja, terasa kenyang tapi gizinya sangat kurang. Nah itu berefek atau berakibat ke depannya itu kurang bagus. Kan penjaringan semua terutama yang remaja putri itu sebagai generasi penerus. Nah harus yang berkualitas, yang sehat gitu ya. Tuh. Iya dia. Bagaimana ibu menjalankan peran dan fungsi seorang bidan? Ya dalam menjalankan peran alhamdulillah ya dinikmati deh. Nah tidak selamanya kita bekerja itu mulus-mulus saja ataupun nggak ada kendala ataupun tidak ada yang mana ya yang menolak dari apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kita bekerja harus dengan yang ikhlas, semangat ya. Karena apa? Sebenarnya kita hidup di dunia ya untuk beribadah. Niatnya itu beribadah gitu. Jadi misalnya Bu Anas mau nyuntik seseorang yang sakit itu ya baca bismillah dulu. Terus ya banyak sih. Ketika kita menemui orang itu harus dengan lapang dada, nanti apa yang diterima dari pasien itu kita dengarkan baik-baik ya, gitu. Kadang-kadang namanya orang sakit itu kan ada perasaan semumpel. Nah itu kalau kita dalam melayani ya harus dengan ramah dan ya senyuman gitu, meskipun ya ya harus seperti itu ya. Dalam menjalankan peran dan fungsi bidan sebagai pembuat keputusan, apa pengalaman dan kendala ibu dalam mengambil keputusan sewaktu memberi tindakan medis kepada pasien asuhan bidan? Ya kita sebagai bidan harus bisa menentukan ini mana yang urgent, mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Jadi ketika kita menemui misalnya perdarahan setelah melahirkan, nah kondisi ibu kan cepat sekali drop itu. Nah berarti harus cepat. Kalau kita menunggu dari keluarga memutuskan misalnya mboten sabu pokoknya teng mriki mawon, kita nggak bisa seperti itu. Kita kadang-kadang nggak perlu atau tidak harus menurut dari keluarga karena mungkin faktor biaya, tapi kita harus melihat kondisi pasien. Kalau itu berbahaya ya ini harus segera dibawa ke rumah sakit mendapatkan penanganan yang lebih lengkap seperti itu ya gitu. Kalau urgent harus segera, tapi kalau misalnya belum begitu urgent, mungkin dari keluarga mereka bisa bermusyawarah dulu. Tentunya dalam keluarga juga ada pengambil keputusan, misalnya suaminya atau orang tuanya gitu juga bisa. Itu ya. Bagaimana contoh pendidikan kesehatan yang sering ibu lakukan kepada pasien? Yang sering terutama makanan gizi seimbang. Karena melihat dari kondisi pasien juga sesuai umurnya loh ya. Misalnya pasien ini balita, jadi kita mesti ya sering menyampaikan tentang gizi seimbang untuk balita, porsinya, kemudian komposisinya, terutama harus ada protein dan karbohidrat ya. Jadi biar nggak stunting itu ada 3 lemak. Lemak ini kemudian bisa dari mentega, dari minyak. Nah, kemudian karbohidrat. Yang ketiga protein. Protein terutama protein hewani ya. Meskipun protein nabati juga boleh, tapi
protein hewani kayak telur, daging, ikan itu lebih diutamakan untuk pertumbuhan balita. Kemudian nanti kalau remaja itu berbeda lagi, tapi juga perlu ditekankan tentang menu gizi seimbang. Si ibu hamil juga jangan sampai terjadi anemia untuk ibu hamil ini. Jadi salah satu caranya juga harus menjaga menu gizi seimbang. Seringnya itu. Gimana pengalamannya? Baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Harus semangat. Ya udah, sekian dari kami.